Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua TKM Al-Munawwarah, Bapak Sejati, yang kami hormati Bapak Imam, Khatib Bilal, serta segenap pengurus Dewan Pemakmuran Masjid Al-Munawwarah, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Dr. Haji Muslim Master Pendidikan Islam, insyaallah selaku guru kita dalam mengkaji fikih pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak, Ibu, diam. Pemuda dan remaja masjid serta anak-anak TPA Al-Munawwarah yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik hidayah serta hidayahnya pada malam hari ini kita masih diberi nikmat umur, kesehatan, kesempatan, nikmat iman Islam, sehingga kita masih dapat hadir di Masjid Al-Akbar ini guna mengikuti majelis ilmu, yaitu pengajian rutin kita, pengajian ilmu fikih yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Muslim Master Pendidikan Islam. Salawat terangkai salam tak lupa marilah kita sampaikan perpangkuan junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nantinya berserta dan beramin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat majelis ilmu yang saya hormati, untuk mengawali pengajian kita, mudah-mudahan kita pengajian ini mendapat berkah dari Allah SWT. Marilah kita bersama-sama membacakan Al-Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Jimat. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alna bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah Al-Fatihah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wa jami'u ya rahman wa rahim wa taqir al-amili wal muqaddim wa ya rahmatul mustaqim wa muqaddim wa al-amil amil wa qawad wa qaddim wal qur'an wa tafsir wa والتابعين بمن تمثل الوجود وعلى هذه ولبرة قولها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Jimat yang telah mengikuti pembacaan Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu acara kita pengajian fikih kita
Untuk diingat kembali pertemuan 2 pekan yang lalu itu sampai ke pembahasan masalah sholat rukun qauli, rukun fi'li. Untuk sesi pertama ini kami mohon kepada guru kita untuk memaparkan pelajaran selanjutnya. Kemudian sesi kedua nanti boleh kita bertanya jawab dengan Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jam sini ya nak, saya maju ya, jam sini guys. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah. Salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas berkaitan tentang sholat. Apa itu sholat dan apa saja yang menjadi unsur di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kajian kita masih tentang sholat yang kita ambil dari kitab petunjuk yang indah ini dari bukunya Syekh Abdul Hamid Al-Banjari. Bapak Ibu berbahagia, keterkaitan di dalam ibadah sholat itu pertama adalah definisi dan apa yang menjadi unsur sholat. Kemudian adalah hal-hal yang mempersyaratkan bagi kita sehingga kita itu wajib sholat dan sah sholat kita. Kemudian hal-hal yang menjadi apa yang harus kita lakukan yang disebut dengan rukun dan syarat dalam kita melaksanakan sholat, serta hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menambah, meningkatkan mutu sholat kita dengan ibadah sunatnya dan menjauhi segala makruh serta yang membatalkan sholat. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian malam hari ini kita melanjutkan pada kajian yang lalu, yaitu kita mengkaji tentang hal-hal yang menjadi syarat bagi kita itu wajib sholat. Siapa yang diperintahkan sholat? Apakah semua orang itu wajib sholat? Nah, ini berbahagia. Dalam hadis Nabi disampaikan Rasul, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum wa hum abna'u asyara sinin. Perintahkan anak kamu itu untuk sholat kalau dia sudah berumur 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, perintahkan bayar. Tapi belum jatuh kewajiban bagi anak untuk sholat. Wadribuhum, anak itu kalau sudah sampai 10 tahun belum mau juga sholat, maka kita disuruh untuk mengumpulnya. Memukul dalam arti kata kita memberikan pendidikan kepadanya itu supaya mau sholat. Memukul yang mendidik, bukan anak 10 tahun datang sembahyang kita pukul pakai kayu dia. Ah, itu salah kita namanya Bapak Ibu. Ya, kayu patah pukul terus, nah meninggal dia, salah kita. Tuh. Jadi Bapak Ibu, itu kepada anak itu bukan langsung kita langsung pukul, dah. Dididik dulu, diajar dulu. Dari umur dia 7 tahun sudah disuruh. Dalam arti kata kita kalau dia tidak baca kita ajari, biasakan
Sampai dia umur 10 tahun dia insya Allah sudah terbiasa. Kalau tidak terbiasa sudah mau sholat, baru kita melakukan tindakan untuk memukul yang mendidik. Nah ini berbahagia. Artinya Bapak Ibu berbahagia, untuk melaksanakan ibadah sholat itu ada orang yang dipersyaratkan wajibnya sholat. Kalau tidak memenuhi syarat ini tidak wajib bayar. Itu yang pertama adalah Islam. Maka tiada wajib sholat itu atas orang yang kafir. Oh, berbahagia. Bagi orang yang kafir itu tidak wajib sembahyang. Bagi orang yang tidak beragama Islam tidak wajib sembahyang. Maka kalau kita mengaku diri kita Islam, kita wajib sembahyang. Yang pertama, Islam. Karena memang di dalam rukun Islam itu yang kedua adalah kita mendirikan sholat. Oh, bagian yang pertama. Yang kedua adalah baligh. Apa itu baligh? Yaitu dengan sampai umur anak tersebut, dengan cirinya kalau anak dianya itu laki-laki, dia sudah bermimpi basah. Kalau dianya itu anak perempuan, maka dia sudah datang haidnya. Nah ini berbahagia. Jadi baligh itu artinya sudah sampai umur untuk melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban sholat. Ini dikenal dalam kitab lain, nanti dia sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah dibebani hukum ketika anak itu sudah haid bagi yang perempuan. Jadi kalau belum haid tidak wajib sembahyang. Cuma kita wajib untuk menyuruhnya, ngajaknya untuk sholat. Oh, kalau yang laki-laki itu sudah mimpi basah, berapa umurnya? Tidak diukur umur. Ya, tidak diukur umur. Yang diukurnya itu adalah dianya itu mimpi basah bagi laki-laki, bagi perempuan dianya itu sudah haid yang pertama. Itu wajib. Sebab Bapak Ibu, anak sekarang ini haid, kemudian lagi mimpi basah bagi yang laki-laki. Itu tuh kadang-kadang umurnya di bawah 10 tahun sudah ada yang haid. Kalau orang-orang dulu tuh 15 tahun baru haid, 16 tahun baru mimpi basah bagi yang laki-laki. Karena udah sekarang istri kadang-kadang mimpi basah. Diakibatkan apa? Diakibatkan kepada tontonan, diakibatkan daripada bacaan, diakibatkan daripada lingkungan, diakibatkan daripada makanan. Ini mempengaruhi Bapak Ibu terhadap pertumbuhan hormon baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi ukurannya itu bukan umur, tapi ukurannya itu adalah haid ataupun dia itu mimpi basah. Ini Bapak Ibu. Sama lah kalau kita misalnya kurban, ya. Kurban itu ukur kambingnya itu bukan ukuran besar kecil. Ukurannya itu adalah tahun. Kalau sudah sampai tahun, maka dia sudah boleh untuk dikurbankan. Tapi kalau misalnya belum sampai setahun, walaupun besar kambingnya, dan sah untuk kita berkurban. Nah, sama ini berbahagia. Yang kedua, yang ketiga, syarat orang itu wajib mendirikan sholat adalah ketika dia itu berakal. Maka tiadalah wajib sholat atas orang yang tiada berakal, seperti orang gila, orang pita, orang yang sedang mabuk. Tidak wajib sembahyang. Orang gila itu tidak wajib sembahyang. Maka Bapak Ibu berbahagia, kalau ada di daerah kita ada orang yang tidak sembahyang, pilihannya itu diantaranya kalau dia itu kafir, dia masih budak kecil. Kalau dia udah budak kecil, tua dia itu pilihan ketiga orang gila. Nah itu tak cuma marah dia, oh berarti dia gila. Orang sembahyang kalau dia asik main gitar. Nanti marah, kayak kita mengamuk, berarti dia lagi gila. Karena orang gila itu punya akal. Sama lah orang yang
ketika dia sudah muslim, kemudian dia sudah dewasa, dia sudah punya akal punya juga dari wakil. Nah ini berbahaya. Maka orang yang hilang akalnya itu tidak wajib sholat. Termasuk orang yang tidur tidak bisa bayang, tapi ketika bangun dia wajib untuk sholat. Kalau dia terlambat waktunya dia memfoto sholatnya. Lagi tidur tidak bisa bayang karena udah kasih akal. Orang tidur itu tidak punya akal. Ya akalnya selain ketika itu sedang istirahat. Jiwanya itu tak kemana-mana orang tidur itu. Maka ini orang yang hilang akal atau tidak berakal tidak wajib sholat. Kalau kita merasa berakal, sholat. Tuh. Kemudian yang selanjutnya suci daripada haid ataupun nifas. Itu bagi wanita. Ya kalau laki-laki ketika haidnya, tuh jangan laki-laki ngomong apa rasa bayar lagi halangan. Ada tuh kadang-kadang nyebut tuh lagi halangan pak. Nah saudara terserah lah kan, ingin dia perempuan pula. Maka ibu-ibu itu paling enak. Ada waktu istirahatnya, tidak sembahyang. Bahkan kalau dia sholat berdosa, haram hukumnya. Itu bagi perempuan. Haid dan nifas. Tuh, maka itu kalau orang yang haid nifas itu tidak wajib sholat. Tapi kalau dia suci daripada nifas, dia wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima, orang yang wajib sholat itu adalah orang yang sejahtera pandangannya dan pandangannya dan pendengarannya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang sejahtera pandangannya, matanya, kemudian lagi pendengaran kupingnya itu aja sembahyang. Kalau misalnya dianya itu salah satunya tidak berfungsi peka, tapi dia bisa melihat, dia tetap aja sembahyang. Kalau misalnya kedua-duanya itu tidak berfungsi, maka dia tidak wajib sholat. Tuh ini peka plus buta tidak wajib sholat.